Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan sifat larutan asam basa. Materi ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya, larutan asam basa di sesi 1. Di hadapanmu, Ibu tampilkan buah-buahan. Saat membeli buah-buahan, contohnya jeruk, pasti merasa atau mencicipi terlebih dahulu. Apakah kita atau saat membeli seperti Ibu, ya, ada buah itu atau buah jeruk itu rasanya asam, masam. Ada yang dicicipi, ya, tingkat keasamannya lebih tinggi. Nah, di depan ini contoh-contoh dari buah-buahan yang merasa sebagiannya ada juga brokoli yang tidak asam, ya, gambarnya. Kemudian basa itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat ini, contohnya ini ada Ibu gambarkan ini sabun, odol. Jadi mungkin yang kita sudah rasakan ini odol, rasanya odol. Ya, itu contoh yang bersifat basa. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari, ya, asam basa itu bisa dilihat dari tingkat keasamannya dengan mengukur pH. Nanti kita pelajari di selanjutnya. Jika lebih besar dari 7 dia bersifat basa, lebih kecil dari 7 bersifat asam. Ini untuk mengukur tingkat keasaman. Ini namanya pH meter. Jadi pH-nya itu mulai dari 0 sampai 14. Secara umum, teori asam basa itu asam, cairannya berasa asam, kemudian dapat memerahkan lakmus biru. Kemudian basa, cairan terasa pahit, ya, agak kelas, dapat membirukan lakmus merah. Kemudian garam, cairan yang berasa garam. Jadi pada materi ini sekalian Ibu masukkan garam, ya. Walaupun sebenarnya hanya teori asam basa, tapi Ibu masukkan garam. Kemudian seperti yang Ibu gambarkan tadi di depan, asam itu buah-buahan yang masih muda pada umumnya terasa asam. Jadi itu yang dinamakan asam. Zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Sudah kita pelajari sebelumnya di teori Arrhenius. Kemudian contoh-contoh asam, ya, ini nama asamnya asam asetat, yaitu larutan cuka. Asam askorbat, yaitu terdapat dalam jeruk, tomat, dan sayuran. Asam sitrat, ya, juga terdapat dalam jeruk. Asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata. Kemudian 5 asam karbonat. Ini kita atau terdapat dalam minuman berkarbonasi. Kemudian asam klorida, ya, adalah asam yang diproduksi oleh asam lambung, yang disebut asam lambung. Kemudian obat tetes mata. Asam nitrat, ya, terdapat dalam pupuk. Kemudian terdapat juga dalam peledak, ya, ini TNT, tetra nitrotoluen. Ini bahan peledak. Teroris yang sering menggunakan ini. Nah, kalau peledak yang digunakan dalam misalnya peledak untuk terowongan, ya, tetap seizin oleh yang berwenang. Kemudian asam fosfat terdapat dalam deterjen, dalam pupuk. Kemudian asam sulfat atau H2SO4 terdapat dalam baterai mobil dan terdapat juga pada pupuk. Asam satrat terdapat dalam anggur. Asam malat terdapat dalam apel.
Asam formiat terdapat dalam sengatan lebah. Asam laktat terdapat dalam keju. Ya. Asam benzoat terdapat dalam pengawet makanan. Jadi ini sama aja ya, pengawet makanan. Kemudian basa. Basa itu adalah yang mengandung air dapat menghasilkan ion OH negatif. Kita sudah tadi gambarkan contohnya sabun atau rasanya kita juga ada di odol. Ya, beberapa basa yang dikenal contohnya satu aluminium hidroksida. Ini terdapat dalam deodoran dan antasida atau obat mah seperti MgOH ya atau promah itu antasida. Terdapat aluminium hidroksida. Kedua, kalsium hidroksida. Ini terdapat dalam mortar dan plester. Magnesium hidroksida ya obat urus-urus atau obat mulas ya contoh pada antasida juga. Natrium hidroksida adalah bahan pembuat sabun. Nah, perbedaan sifat umum asam basa ya. Satu, senyawa bersifat korosif ya, dapat merusak tangan. Kalau basa bersifat kaustik. Kemudian ya kaustik itu kalau kita merusak tangan kita, kalau kita mencuci ya tangan kita itu langsung rasa licin dan nanti lama-lama tangan kita itu bisa mengelupas dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian dua, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan hidrogen atau H2. Kemudian tiga, asam itu senyawa asam memiliki rasa asam, senyawa basa memiliki rasa pahit. Kemudian 4, dapat mengubah warna zat yang dimiliki zat lain, dapat dijadikan indikator. Kemudian kalau basa dapat mengubah warna zat juga, warna lain juga, ya. Berbeda warnanya dengan warna yang dihasilkan oleh asam. Nomor 5, menghasilkan ion H positif dalam air. Kalau basa menghasilkan ion OH dalam air. Bagaimana caranya mengidentifikasi asam, basa, dan garam atau mengenalinya? Sifat asam dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa. Indikator yang digunakan yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam maupun basa. Contohnya kertas lakmus, larutan indikator atau larutan alami. Seperti ini ya, indikator asam basa ya dengan indikator apa? Kertas lakmus. Seperti yang Ibu bilang tadi, asam pH-nya lebih kecil dari 7, kemudian basa lebih besar daripada 7 ya. Atau di bawah sampai di bawah 14. Ini dengan seperti ini. Kemudian tadi juga kita sudah simpulkan depan. Jadi kertas lakmus merah itu jika dicelupkan ke dalam larutan asam tidak merubah warna, tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah warnanya menjadi biru. Nah, lakmus itu ada dua, lakmus merah dan lakmus biru. Jadi jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan basa, dia tidak akan berubah warna. Tetapi jika dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah. Jadi ingatlah ya, di depan juga tadi sudah Ibu ingatkan, asam itu merubah lakmus merah menjadi biru. Larutan basa itu merubah lakmus biru menjadi berwarna merah. Ya. Apa keuntungannya lakmus itu? Ya, sebagai indikator asam basa. Keuntungannya satu, dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Kedua, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Ya. Tiga, mudah diserap oleh
kertas. Nah, kemudian indikator atau mengenali asam basa ini bisa dengan kunyit, dengan warna anggur, bunga, ini bunga. Kemudian ini bunga apa? Kol ungu. Ya. Jadi kalau ini kita buat akan berubah warna kalau asam ataupun basa. Ya, itu keuntungannya. Ya, indikator buatan ini bisa dipakai misalkan bunga sepatu tadi kulit manggis juga bisa kubis. Nah, kemudian indikator asam basa ya kita ukur melalui pH meter. Ini pH meter yang otomatis. Ini kemudian ini adalah metil biru. Di sini tidak terlalu kelihatan ya. Metil orange. Ini berupa serbuk ini yang ada di botol ini. Jadi bisa kita mengenalinya di laboratorium. Ini penentuan keasaman dan kebasaan dengan indikator umum atau indikator secara universal. Jika pH-nya lebih kecil atau sama dengan 3, warna indikator berwarna merah. Ya, indikator itu tadi seperti kertas lakmus itu yang dibuat dalam tadi ada pH meternya itu. Di situ ada warna-warninya. Nah, seperti ini. Ini dicocokkan dia dengan warna itu. Ya. Itu namanya pH meter. Jadi jika pH-nya 4, warna indikatornya itu merah jingga. Jika pH-nya 5, warna indikator universalnya jingga. Jika pH-nya 6, warna indikatornya kuning. Jika pH-nya 7, hijau kekuningan. Jika pH-nya 8, biru kehijauan. Jika pH-nya 9, warna biru. Kemudian jika lebih besar atau sama dengan 10, warna indikator akan berwarna ungu. Jadi anak-anakku sekalian, itu adalah teori asam basa. Tapi Ibu tambahkan teori daripada garam. Ya. Kalau garam semua sudah melihat garam seperti ini, gambar garam. Atau ada garam berzodium, ada yang tanpa zodium. Ya, garam berzodium itu yang kita makan konsumsi. Kalau tanpa zodium itu biasanya yang kasar. Belum ada zodiumnya. Kalau seperti ini sudah garam berzodium. Ya. Garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Nanti akan kita pelajari. Asam ditambah basa akan netral, yaitu menjadi garam. Ya. Makanya jika kalian atau kita rujakan, ya kan dari buah-buahan yang asam, ya kita tambahkan garam supaya mengurangi keasamannya, menetralkan. Contoh garam dapur, ya peroleh dengan cara mengendapkan air laut, penguapan atau kristalisasi. Kemudian mereaksikan asam dan basa maka akan netral. Contoh asam klorida, natrium hidroksida, maka akan terjadi garam ditambah H2O. Ini reaktan HCl bereaksi, hasil reaksi. Bereaksinya HCl dan NaOH. HCl asam kuat, NaOH basa kuat menghasilkan garam ditambah air. Gambarnya tadi. Contoh beberapa garam yang dikenal, 1 natrium klorida itu yang kita gunakan sebagai penambah nafsu makan atau garam dapur. Kemudian natrium bikarbonat ya atau baking soda, ini yang kita gunakan pengembang kue. Kemudian kalsium karbonat atau kalsit, ini yang digunakan
campuran cat tembok atau bahan karet. Kemudian kalium nitrat, ya, nama dagangnya ini salpeter, ya, ini digunakan untuk pupuk dan bahan peledak. Kemudian kalium karbonat atau potas, ini kita digunakan dalam sabun dan kaca. Kemudian 6, kalium fosfat, ya, ini salah, natrium fosfat. Natrium fosfat digunakan dalam nama dagangnya TSP, atau dimanfaatkan dalam deterjen. Kemudian amonium klorida, nama dagangnya salmiak, ini digunakan untuk bermanfaat dalam baterai kering. Kemudian perlu anak-anakku ketahui, reaksi netralisasi berguna bagi manusia, antara lain di dalam lambung itu, ya, asam lambung yang diproduksi oleh lambung jika berlebihan dapat dinetralkan dengan basa, namanya magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Kemudian tanah yang terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa, namanya air kapur atau CaOH2. Kemudian pasta gigi dibuat juga mengandung basa untuk menetralkan mulut dari rasa asam. Jadi anak-anakku sekalian, silakan semangat belajar, ya, semangat, ya, selamat belajar. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas, yaitu dari uji kompetensi 2. Selamat siang.